Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, marilah kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat ya, baik nikmat kesehatan maupun iman dan Islam kita. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran IPA ya. Kita di pertemuan ketiga ya hari ini. Sebelumnya minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang bunyi ya, pengertian bunyi dan sifat-sifat bunyi. Pada hari ini kita akan belajar masih sifat-sifat bunyi, tapi yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Ada beberapa jenis-jenis bunyi yang dapat dipantulkan ya. Ada gema, ada gaung atau kerdam. Ternyata bunyi itu dapat dipantulkan ya. Baik, untuk tahu lebih lanjutnya, marilah kita simak videonya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tematik. Masih tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Materi kali ini yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian bunyi, sifat-sifat bunyi, dan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Sifat-sifat bunyi yaitu ada 2, yaitu sifat bunyi yang melalui perantara benda gas, benda cair, dan benda padat. Yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang keras, misalkan kaca, dinding, logam, besi, dan kayu. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi pantul seperti gendang, angklung, dan tifa. Macam-macam bunyi pantul ada 3, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua yaitu gaung atau kerdam, dan yang ketiga adalah gema. Apa sih yang dimaksud bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli? Bunyi pantul akan terdengar ketika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat dekat, sehingga bunyi yang dipantulkan lebih nyaring. Nah, contoh dari bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli adalah suara akan terdengar lebih keras ketika bernyanyi di dalam kamar mandi. Contoh lain, suara musik dalam ruang tertutup akan lebih keras dibanding suara musik di lapangan terbuka. Mengapa demikian? Karena ketika ruangan tertutup, maka jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat dekat, sehingga bunyi yang dipantulkan lebih nyaring. Yang kedua yaitu gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Yang ketiga yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Jadi jarak sumber bunyi dan bidang pantul jauh, sehingga ketika sumber bunyi asli selesai mengeluarkan bunyi, barulah terdengar di sekelilingnya. Gema biasanya sering terjadi ketika berteriak di goa, di lembah, atau perbukitan yang jaraknya jauh dan permukaannya keras dan rapat. Sekarang, mari kita lihat cuplikan video contoh gema dan gaung berikut ini.
tiga yang kali secara diambil beruntun, dari kemudian melemah. channel Gejala apakah YouTube. ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Contoh misalkan karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Contohnya misalkan dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut. Mengapa? Apa tujuannya? Supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita ikuti kuis dari video interaktif berikut ini. Ayo kita berlatih soal. Pilihlah jawaban yang kamu anggap benar.
Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Semoga di pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan kalian semua dapat memahaminya ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.